Oke, kembali lagi masih di daerah Sunter yang sangat gelap. Tadi kita berhenti sebentar untuk potong videonya ya. Ini harusnya part 2 perjalanan pulang. Lagi-lagi kita nggak tahu mana yang bisa jadi, mana yang enggak. Tadi satu part hilang. Nggak apa-apa, kita ambil yang ada aja. Nanti saya tulis, sekarang kita di daerah Sunter ya, ada McDonald. Nama jalannya saya nggak tahu, jadi nanti saya tulis. Ada Seafood Mr. Monster. Seafood Mr. Monster. Halte busway Danau Agung. Nama yang mirip-mirip. Waduk Sunter, Muara Agung, Sunter Agung, Sunter Boulevard. Oke, lampu merah lagi. Di part 2 ini kita akan jalan dari Sunter ke daerah pusat ya, harusnya masih utara. Jalan yang sering saya lewati biasanya sih, jadi harusnya udah hafal. Di daerah sini saya udah hafal ya. Kita beruntung lampu merah nggak sampai 1 menit. Oke, ngomong-ngomong Sunter, Kemayoran dan sekitarnya. Kemayoran sih sebenarnya. Ngomong-ngomong Kemayoran, sebenarnya Kemayoran ini sejarahnya adalah dulunya area bandara. Jadi sebelum adanya Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Cengkareng lah ya, Cengkareng, perbatasan Tangerang dan Jakarta Barat. Sebelum adanya Bandara Soekarno-Hatta itu, bandara internasional terbesar di Indonesia itu di sini, di Kemayoran ya. Makanya jalannya lebar, kayak siap untuk terbang gitu. Kalau saya di sini, makanya sering terpancing untuk gaspol, lagi kalau malam banget. Bisa mentok ini gas motornya, saya bisa bawa di 80-90 ya, karena emang landasannya dibuat untuk pesawat dulunya ya, untuk pesawat siap take off ya. Nah, Bandara Internasional Kemayoran ini juga bisa dilihat di film-film Dono ya katanya. Saya nggak nonton, tapi dari YouTube yang jelasin saya soal adanya Bandara Internasional Kemayoran ini, dia kasih cuplikan sedikit tentang lokasi ini saat masih aktif sebagai bandara. Sebenarnya di sekitar jalan ini juga, di sekitar jalan-jalan di Kemayoran ini juga ada gedung-gedung tua yang dulunya bekas air traffic controller dan gedung-gedung operasional untuk bandara yang udah nggak aktif tapi nggak ditempati, jadi lewat aja. Oke, kiri jalan mungkin di kamera nggak kelihatan, mungkin tadi udah kelihatan, mungkin juga nggak apa-apa. Di kiri jalan ada Gereja Reform Injili Indonesia, GRII ya. Pendetanya Stephen Tong, kubah biru. Salah satu gereja yang lumayan menarik
lumayan sangat menarik. Beda dari gereja mainstream ya. Salah satu gereja yang besar juga, mainstream juga mungkin, tapi beda dari yang lain. Sangat kental nuansa orang tua Chinese lah. Buat yang nggak Kristen, mohon maaf, obrolannya agak sedikit kalangan sendiri tadi, tapi minta mezzo aja. Kita lanjut. Sekarang ini udah lewat rel kereta ya, yang nggak ada palangnya ini. Oh ada, sorry, ada palangnya. Nggak mungkin nggak ada. Jalanan di sini kemarin rusak parah, tapi kayaknya udah ditambal-tambal lubang yang gede-gede banget ya. Di 14 Juli 2026 sekarang. Masih 14 Juli 2026. Kalau video ini aman, harusnya ini video ke 6 ya, atau 7. Kalau video-video sebelumnya aman, kalau enggak ya berarti nggak sampai ke 7 ya, masih ke 6 atau ke 5 bisa jadi. Sebelah kanan halte jembatan merah. Jalanan udah sepi ya. Harusnya sekarang sekitar jam 9 ya, 9 kurang mungkin ya. Nah, kita cuma mau putar balik. Harusnya boleh ya kalau putar balik. Lanjut aja. Oke. Like the sun, like the sun. Video sebelumnya saya cek video oke, tapi saya curiga audio. Saya curiga audionya nggak oke. Kalau emang nggak oke, kita nggak naikin. Tadi saya juga review video sebelum ini, part 1-nya ya. Part 1 perjalanan pulang ya. Kelihatannya low lightnya lumayan, tapi blurry juga untuk yang sign-sign jalan, dia nggak bisa ambil deh kayaknya. Agak buram juga, fokusnya tetap kurang main ya. Entah karena HP-nya second, ada kondisi yang saya nggak tahu, atau emang iPhone 10 nggak sebagus itu low lightnya ya, nggak tahu. Nanti kita cek lagi. Saya udah pasang resolusi terbaiknya HP ini, 60 fps ya. Ini kita udah tusuk terus ke barat ya, ke arah Grogol. Lagi-lagi saya nggak tahu ini jalan apa, nanti saya cantumkan. Harusnya tadi udah dicantumkan. Jadi video saya itu setiap belok saya taruh, kalau masuk jalan lain saya tulis jalannya.
Jujur rasanya cara ngomong udah kayak bapak-bapak, karena saya emang udah hampir kepala tiga. Tapi kita akan melawan penuaan ini ya, dengan mencoba untuk apa ya, rajin olahraga, tidur teratur agak susah, makan yang bergizi. Oke, baru saya melewati Jaklingko, sekarang di area yang banyak jualan barang bekas ya. Barang bekas biasanya sekarang lapak-lapak semacam ini bercampur antara barang bekas dan barang baru tapi dari Cina yang sangat murah, sehingga bisa bersaing dengan barang bekas ya. Kayak Taman Puring itu dulunya terkenal jual sepatu bekas, sekarang dia jual malah sepatu baru, karena sepatu baru Cina bisa ngelawan harganya sepatu bekas ya. Bekas pun bekas impor ya biasanya. Masih 14 Juli 2026. Ini perjalanan pulang ya. Jangan pulang ke Grogol dari Kelapa Gading. Di video ini dari Sunter ya. Udah di Sunter menuju Kelapa Gading. Kita pecah jadi 3 video mungkin ya, atau 2. Kayaknya 2 cukup ya. Oke, daerah Kota Tua. Untungnya saya tahu, karena Museum Mandiri jelas ada di depan. Ini sekarang mungkin udah jam 9 ya, atau 9 kurang. 14 Juli 2026. Sebelah kanan ada stasiun Jakarta Kota, salah satu stasiun besar, stasiun antar kota, juga melayani KRL. Sebelah kanan Museum Mandiri. Ngomong-ngomong Museum Mandiri, kebetulan saya lumayan tahu soal sejarah Bank Mandiri. Jadi Museum Mandiri di Kota Tua ini sebenarnya adalah satu dari 4 kantor pusat Mandiri ya. 4 kantor tersebut, satu ada di Gatot Subroto, Plaza Mandiri. Terus yang kedua ada di GBK ya, dekat sebelah GBK ada di SCBD itu Menara Mandiri. Kemudian yang ketiga itu di Tamrin ya, dekat Kebon Sirih tadi. Dan yang keempat mana lagi ya? Intinya ada 4. Kenapa bisa ada 4 kantor pusatnya, kantor besarnya lah ya, pusatnya Gatot Subroto itu ya. Kenapa bisa ada 4? Karena Bank Mandiri adalah hasil merger dari 4 bank besar. Dulu ada Bank Pembangunan Indonesia, BPI, ada Bank Ekspor Impor, Bank Eksim, dan 2 bank lainnya ya yang saya nggak ingat. Jadi ada 4 bank yang jadi satu, jadi Bank Mandiri ya. Baru aja kita lewatin flyover setelah Museum Mandiri ya. Sekarang belok kanan, ini di jalan yang saya tulis di
video bisa dibaca aja. Can't really be enticed, although it's very nice. Lewat flyover lagi sebentar lagi. Sekarang jam 9, ramainya kurang lebih kayak begini. Nanti kalau nextnya mungkin saya bisa bikinin yang jam 12 ya, karena di hari-hari tertentu saya sering lewat sini jam 12-an deh. Sekalian kita masih tes low light-nya ya untuk HP iPhone 10, iPhone X ini untuk kamera di situasi gelap ini harusnya cukup baik, tapi untuk marka-marka jalan, maksudnya marka pelang-pelang toko yang pakai lampu, kayaknya dia nggak terlalu bisa ambil. Nanti kita cek lagi hasil gambarnya. Yang pasti kalau pakai HP saya yang Motorola G45 pasti udah hancur gambarnya. Tapi kembali lagi, iPhone ini saya ambil second, jadi belum tentu menggambarkan kondisi iPhone 10 lainnya ya. Sebelah kiri jualan durian. Saya jarang makan durian. Pernah tapi jarang. Jujur agak resistance. Karena dari kecil entah kenapa saya memilih untuk nggak mau, jadi saya batu tetap nggak mau. Kata ibu saya, katanya kalau orang makan durian itu kalau udah berhasil dibikin suka, dia akan jadi suka banget. Yang tadinya nggak suka banget bisa jadi suka banget. Tapi sejauh ini posisi saya sekarang di tengah-tengah ya, bukannya nggak suka banget, suka-suka aja. Rasanya agak terfermentasi ya, kayak tape gitu saya suka. Tapi nggak suka-suka banget ya, karena masih resisten aja. Nggak ada yang salah. Mungkin terpengaruh orang lain ya. Saya nggak suka karena orang lain banyak yang nggak suka, gitu aja. Padahal kalau dipikir-pikir nggak ada salahnya durian nih. Sama kayak tikus ya. Tikus hitam itu nggak salah apa-apa sebenarnya. Kalau tikus hitam itu bersih ya sebenarnya dia nggak kotor. Tapi tikus hitam terlalu banyak orang yang nggak suka. Jadi tikus hitam salah terus. Beda sama tikus putih ya. Walaupun kotor tapi orang bisa jadi ketipu sama warnanya. Filosofis. Kita udah di daerah Latu Mountain ya. Sayangnya dari jalan ini kita nggak terlalu bisa lihat pembangunan flyover Latu Mountain. Next kita akan coba ambil lagi. Oke, kita sampai di depan Season City ya. Salah satu mall buatan Agung Podomoro yang punya banyak mall di Jakarta ya. Yang saya tahu aja, Agung Podomoro itu punya Bewok di Jakarta Utara, mall yang menghadap pantai langsung. Terus dia punya ini Season City di Latu Mountain,
Dan gak jauh dari sini dia punya mall salah satu terbesar di Jakarta, Central Park, beserta Central Park 2 ya. Salah satu mall terbesar ya. Sekarang kita udah di Grogol ya pastinya. Jalan kecepatan 40 aja. Karena motor 110 cc ini nggak bisa jalan terlalu kenceng ya. Bagus justru. Irit bensin. Oke, jalan sekitar sini harusnya macet banget, tapi mungkin karena udah jam segini nggak terlalu macet. Kita akan masuk ke harusnya Jalan Makaliwe ya. Belum masuk area dekat-dekat tempat tinggal saya. Menandakan video ini sebentar lagi selesai. Ya, kalian bisa tonton video-video lainnya nanti ya, kalau berkenan, kalau enjoy. Kalau ada masukan boleh juga di komen-komen. Nah, ini pembangunan tol Latu Menten ya, bukan tol ya, apa flyover, apa tol ya, nggak tahu juga. Males. Oke, masih macet di sana ya. Tapi kita belok kiri, jadi nggak kena macet. Masuk ke daerah pemukiman. Ini jalan yang cuma bisa dilewati motor, mobil kayaknya nggak boleh ya. Karena kalau dibolehin kacau. Numpuk di sana tadi. Aduh. Sebelah kiri Alfamart. Kita akan masuk daerah Grogol Nurdin ya. Yang kalau jam segini udah di portal, jadi cuma bisa masuk lewat satu pintu. Ya, mari Pak. Oke. Sekian, kita udah sampai di tempat biasa. Video ini selesai ya. Kritik dan saran boleh di kolom komen. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Dah. They will